Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara tentang Donald Trump, Donald Trump ya, yang dia akan mengerahkan pasukan darat, operasi darat ke Iran. Itu menurut saya adalah sebuah kekeliruan besar. Trump tidak melihat bahwa Iran itu siapa. Trump menyamakan Iran dengan Irak ya, dengan Venezuela, dengan Libya. Dulu Libya diinvasi darat ya, operasi darat, sekian jam langsung habis ya, Muammar Gaddafi. Terus yang baru-baru ini Venezuela juga begitu. Maduro presidennya itu diculik ya dan diangkut ke Amerika. Juga waktu dia menyerang selain Irak, Irak juga begitu dengan pasukan sekutunya. Jadi Irak, Libya, terus Venezuela. Terus ketika dia di Vietnam itu Amerika hancur kalah, di Afghanistan juga begitu kalah. Nah, sekarang Trump akan invasi darat atau bukan invasi lah, operasi darat di Iran itu sebuah kekeliruan yang besar. Jadi saya melihat bahwa Trump ini nanti akan saya ungkap untuk seperti ini konten yang saya beri judul Trump itu Adigang, Adigung, Adiguno, nanti saya jabarkan. Tapi yang sekarang saya akan sedikit catatan kaki lah, catatan ringkas ya. Taklik, jadi kesalahan fatal Trump jika dia nekat mengerahkan pasukannya ke Iran untuk dia bilang ya akan merebut Hormuz, Selat Hormuz, ya. Strait of Hormuz, ya. Terus katanya dia juga akan merebut kilang minyak Iran, dia juga akan merebut uranium ya, bahan nuklir di Iran dan sebagainya. Selalu berubah-ubah. Jadi Trump ini memang seorang figur ya, prototipe manusia yang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nanti pun saya buat khusus Trump ODGJ ya. Jadi para pemirsa, teman-teman bahwa tindakan Trump yang akan operasi darat di Iran itu dari segi apapun jelas kesalahan besar. Ini disampaikan oleh Joe Kane ya, penasihat dia di Amerika yang dia adalah penasihat intelijen kontra teroris ya di Amerika dia penasihatnya Joe Kane ini sudah mengundurkan diri. Juga ada veteran dari pasukan jenderal ahli strategi perang di Amerika juga baru kemarin mengungkap bahwa tindakan Trump ke Iran untuk melakukan operasi darat bukan invasi darat. Kalau invasi kan bisa pengerahan tentara ratusan ribu. Kalau kemarin Trump ke Iran kan hanya berapa itu? Pertama 2.500, terus berapa, terus kemarin 4.000. Tapi kata Trump sudah ada 50.000 tentaranya di Timur Tengah. Jadi operasi darat, bukan invasi darat, yang dilakukan Trump itu menurut saya dari sisi ya demografi jelas Iran lebih menguasai karena kontur tanah Iran kan pegunungan dan gurun. Kalau dulu di Vietnam itu kan hutan ya, kalau di Afghanistan juga gurun. Nah sekarang Iran itu kan gurun dan gunung. Dan Iran jelas pasti lebih menguasai tanah tersebut. Dan belum itu dari aspek demografi ya, kontur tanah ya, gurun dan pegunungan. Sekarang dari aspek personal, jadi personil pasukan. Kalau seorang mengerahkan dari pemikiran dia yang itu tadi Adigang, Adiguno dan ODGJ
orang dengan gangguan jiwa itu mengerahkan operasi darat di Iran dengan hanya pasukan sebelah itu, dibandingkan dengan kesiapan personil Iran yang sampai 1 juta, ada pasukan reguler, pasukan IRGC, belum pasukan yang lain. Ini jelas sebuah kesalah perhitungan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi menurut saya tindakan Trump mengerahkan operasi darat di Iran adalah sebuah kekeliruan besar, sebuah kekonyolan, sebuah bunuh diri. Jadi ya saya pribadi melihat Amerika yang begitu dengan Donald Trump-nya, Israel yang begitu dengan Benjamin Netanyahu-nya itu sebuah kesalahan perhitungan yang sangat salah, sangat keliru, sangat konyol, bahkan bunuh diri. Karena apa? Karena Iran bisa menjadi killing field, jadi ladang pembantaian. Dan bahkan juru bicara kantor militernya itu, si Tuan Ibrahim Zulfaghari, yang sangat bersemangat itu, mengatakan bahwa tentara-tentara Amerika nanti di Iran akan menjadi santapan ikan-ikan hiu. Jadi begitu para pemirsa, teman-temanku semua, kawan-kawan. Saya kebetulan alumni Fakultas Sastra dan Budaya UGM, dan jurusannya jurusan kesusastraan Timur Tengah atau Arab, sehingga punya autentifikasi lah, punya kelayakan untuk bicara tentang ya ini konflik yang sangat panas di Iran ini. Jadi dari aspek apapun ya Amerika dan Israel, Zionis Israel itu jelas keliru, dan saya berharap Amerika dan Israel bisa kena batunya lah di Iran. Jadi saya pribadi yang mendoakan Iran, semoga bangsa Iran, para rakyat Iran itu diberi kekuatan oleh Allah, dan tentunya diberi kemenangan, meskipun perang itu tidak ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi abu. Demikian kita berdoa bersama, semoga kita diberi hidayah ya, untuk membela yang benar dan menyalahkan yang salah. Dan kita doakan semoga Iran diberi kekuatan, diberi kemenangan yang positif, yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.